أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون لاهية قلوبهم وأسروا النجوى الذين ظلموا هل هذا إلا بشر مثلكم أفتأتون السحر وأنتم تبصرون قال ربي يعلم القول في السماء والأرض وهو السميع العليم بل قالوا أضغاث أحلام بل افتراه بل هو شاعر فليأتنا بآية كما أرسل الأولون Sadaqallahul adzim. Alhamdulillah Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita telah awali dengan membaca 5 ayat sebagai pendahulu tadabbur Quran kita, surah Al-Anbiya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yaqtaraba lin-nasi hisabuhum wa hum fi ghaflatin mu'ridun. Yaqtaraba lin-nasi, telah dekat kepada manusia, hisabuhum, yaitu hisab mereka, wa hum fi ghaflatin mu'ridun, wa hum, tetapi mereka siapa ya? Manusia maksudnya apa? Fi ghaflatin,
selalu berada di dalam ghaflah, kelalaian. Mu'ridun, lagi berpaling. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ayat ini menyindir umat manusia pada saat itu, yaitu di saat Nabi Muhammad SAW berdakwah. Namun pada intinya sebenarnya adalah ayat ini juga mengingatkan kepada seluruh umat manusia di manapun berada. Allah itu tidak kurang-kurang memberitahukan kepada hambanya agar hambanya itu mau beriman. Maka karenanya Allah menurunkan setiap Nabi Rasul tujuannya agar hamba itu beriman. Karena manusia itu semakin hari semakin dekat kepada hisab mereka. Jadi semakin lama semakin dekat hisab kita, Bapak-bapak dan Ibu sekalian. Namun begitu Bapak Ibu dan hadirin yang dimuliakan oleh Allah, manusia tetap kekeh, lalai dan berpaling dari peringatan Allah. Komo di zaman sekarang, di zaman akhir zaman ini, banyak orang yang lalai dan berpaling dari Allah. Padahal umur manusia itu semakin berkurang. Berarti semakin mendekati hisab mereka. Harusnya umur yang Allah kasihkan kepada kita, ya, membuat manusia itu eling atau sadar, ya, bahwa pada saatnya tiba manusia itu akan meninggalkan dunia ini, alias wafat. Dan kalau sudah begitu Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, ya, tidak lagi berlaku kehidupan di dunia ini, tapi setelah itu, ya, akan berlaku perhitungan amal mereka. Perhitungan amalah ini yang disebut dengan hisab. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, mari kita menghisab diri kita sebelum kita dihisab oleh Allah. Ya, mari kita perhatikan dalam menjalani kehidupan kita ini dengan beriman, bertakwa, beramal soleh, ya, memperbanyak amal soleh, kemudian meminimalisir perbuatan buruk, perbuatan jahat, perbuatan maksiat, supaya kelak pada saat yaumul hisab, hari perhisaban itu, kita dihisab oleh Allah dengan hisaban yang mudah dan cepat. Ingatlah bahwa kita ini manusia itu semakin dekat dengan hisab. Ma ya'tihim min dzikrim mir rabbihim. Ma ya'tihim min dzikrin. Tidaklah datang kepada mereka min dzikrin. Kalau Ibnu Abbas memaknai min dzikrin ini adalah Al-Qur'an. Tidaklah datang kepada mereka Al-Qur'an ini mir rabbihim, dari Rabb mereka, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Muhdasin, sebagai kabar atau berita yang datang kepada manusia. Illastama'uhu, melainkan mereka itu mendengarnya.
Wahum yal'abun, tetapi mereka itu main-main, menganggap sepele Al-Quran ini atau peringatan ini. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, setiap ya yang datang dari Allah kepada manusia ya berupa wahyu ya yang dibawa oleh nabi ya. Nabi siapa saja termasuk ya nabi akhir zaman, nabi kita itu Nabi Muhammad. Itu mereka itu mendengar, Pak. Ya, karena mereka ya langsung berhadapan dengan nabi, pasti mendengarlah. Namun kita mengetahui bagaimana reaksi para umat ketika mendengar sabda Nabi. Apa reaksi mereka itu? Reaksinya yang tidak lain dan tidak bukan ya mereka itu menganggap bahwa seruan Nabi itu hanya mainan. Dianggapnya sebagai gurauan. Ya, bahkan dianggapnya sebagai apa yaitu bualan Nabi dan Rasulnya itu. Akhirnya umat kebanyakan ya tidak percaya, tidak merespon apa yang dibawa oleh Nabi dan Rasulnya. Lahiyatan qulubuhum, hati mereka itu telah lalai. Ya, hati lalai itu ya begitu, Pak. Kalau diberi peringatan, orang Jawa bilang orang gatek ke. Ya, orang Sunda bilang tak ngawarok. Bahasa Indonesianya tidak mau memperhatikan. Karena hatinya lalai. Ya, entah apa yang membuat hati itu lalai. Itu penyakit manusia itu begitu, Pak. Kalau dikasih peringatan, didakwai, hati lalai. Buktinya apa? Ya tidak mau merespon. Itu hati yang lalai. Wa asarrun najwa alladziina zalamu hal hadza illa basharun mislukum. Wa asarrun najwa, dan mereka melakukan pembicaraan rahasia. Siapa? Alladziina zalamu, orang-orang yang zalim itu. Hal hadza illa basharun mislukum. Tiadalah orang ini, maksudnya mereka menganggap bahwa Nabi Muhammad itu illa basharun mislukum, tidak lain adalah manusia seperti kamu. Afafa'tun nasihra, maka apakah kamu menerima sihirnya itu? Wa antum tubsirun, sedang kamu menyaksikan bahwa dia itu manusia seperti kamu. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, inilah alasan-alasan ya koaran-koaran orang kafir Quraisy kepada Nabi Muhammad SAW ya, bahwa Nabi Muhammad itu mereka anggap sebagai manusia biasa seperti khalayak ramai manusia, sehingga omongannya pun tidak perlu didengar. Itu tanggapan orang kafir Quraisy kepada Nabi Muhammad. Itu alasan mereka, orang-orang kafir tidak beriman saja, Pak. Ya, inginnya mereka itu Nabi itu bukan dari golongan manusia. Inginnya mereka itu Nabi itu dari golongan malaikat, gitu. Ya. Itu alasan-alasan mereka. Alasan klasik kalau menurut saya, Bapak-bapak dan Ibu sekalian, karena tidak mau berimannya itu kepada seruan Nabi-Nya. Ya. Kalau andai, Pak, ya misalnya Rasul itu dari golongan malaikat, tetap saja mereka tidak beriman. Nah, itulah watak asli manusia seperti itu, Pak.
Hawa nafsunya yang menghalang-halangi menerima kebenaran. Hawa nafsunya itulah yang menolak kebenaran. Sehingga siapapun yang membawa risalah, yang membawa kebenaran itu pasti ditolak. Kata malaikat pun. Ya. Menolak Nabi, menolak Rasul sama saja menolak Allah. Ya. Karena apa yang dibawa oleh Nabi, yang disampaikan oleh Nabi itu dari Allah. Berarti ya nolak Allah dong. Allah aja ditolak apalagi manusia. Gitu. Nah, makanya inilah Bapak-bapak dan Ibu sekalian, bahayanya menjadi manusia itu seperti itu. Yaitu hawa nafsunya menutup diri untuk menerima kebenaran. Jadi pengennya Nabi itu dari golongan malaikat bukan dari manusia. Dan ini dijadikan alasan propaganda orang kafir Quraisy untuk tidak menerima Nabi Muhammad. Jadi tidak heran ya Bapak-bapak dan Ibu sekalian, nabinya jadi lawan, ditentang apalagi alim ulama. Enggak direken omongan alim ulama itu, Pak. Zaman dulu aja Allah ngasih tahu, nabinya aja ditolak, apalagi di zaman sekarang ya, suara apa alim ulama? Banyak yang enggak didengar. Maka berbahagialah orang yang mau mendengar, Pak. Berarti orang itu tanda diberi hidayah oleh Allah. Qala Nabi Muhammad menjawab, Pak, Rabbi Tuhanku ya'lamul qawla fis sama'i wal ard. Mengetahui perkataan yang di langit maupun di bumi. Jadi Bapak-bapak dan Ibu sekalian, di tengah-tengah Nabi Muhammad SAW berdakwah, orang-orang kafir Quraisy yang tidak suka kepada Nabi Muhammad itu pasti kasak kusuk, Pak. Kasak kusuk itu ya Nabi Muhammad diomongan lah di belakang mereka itu. Jadi omongan, gitu. Tidak mau ya menerima kehadiran Nabi Muhammad SAW. Makanya mereka berbisik-bisik kalau ngomong. Ya, dan pembicaraan yang rahasia. Dikiranya Allah tidak tahu. Allah tahu. Maka Allah berfirman, Qala Rabbi ya'lamul qawla fis sama'i wal ard. Qala, berkatalah Nabi Muhammad ini yang berkata, Rabbi, katakanlah ya Muhammad, Rabbi Tuhanku ya'lamul qawla, mengetahui perkataan fis sama'i wal ard, ya, baik di langit maupun di bumi. Wa huwas sami'ul alim, dan dia Allah maha mendengar lagi maha mengetahui. Dikiranya enggak tahu ya Pak, tahu. Dan ini yang tidak disadari oleh orang-orang kafir Quraisy pada saat itu, yang tidak dimengerti oleh orang-orang kafir Quraisy. Balqalu adghasu akhlam. Bahkan qalu, mereka itu mengatakan, siapa orang-orang kafir itu yang tidak suka kepada Nabi Muhammad, Pak? Apa yang dikatakan adghasu akhlam? Perkataan Nabi Muhammad, wahyu yang disampaikan Nabi Muhammad itu, mereka mengatakan adghasu akhlam, yaitu apa? Ingauan Nabi Muhammad, mimpi yang buruk. Jadi wahyu yang disampaikan Nabi Muhammad dari Allah itu dianggapnya ingauan Nabi Muhammad ketika mimpi buruk. Ini kan tuduhan yang luar biasa sekali, Pak, ya. Makanya kalau ya di zaman apapun, Pak, termasuk sekarang, apalagi zaman sekarang ya, zaman sudah edan, zaman akhir zaman, ya. Jadi sabda-sabda Allah atau firman-firman Allah itu nggak dianggap, Pak, nggak direken gitu.
Jadi tuduhan mereka mengatakan bahwa firman Allah yang disampaikan Nabi Muhammad itu adghasul akhlam, ingauan Nabi Muhammad ketika mimpi buruk. Baliftarahu, lalu apa lagi Pak? Bahkan apa yang dikatakan oleh Nabi Muhammad itu, mereka mengatakan baliftarahu, Nabi Muhammad itu mengada-ada aja itu omongan itu. Ya. Jadi wahyu yang disampaikan Nabi Muhammad itu dianggapnya dibuat-buat oleh Nabi Muhammad. Allahu Akbar. Ya. Terlalu berani mereka ya, menentang Allah dan menentang Rasulnya. Bal huwa syairun, bahkan mereka mengatakan apa yang disampaikan Nabi Muhammad itu apa? Huwa syairun, dia adalah seorang penyair. Jadi Muhammad dianggap sebagai penyair. Karena pada saat itu adalah ya di Jazirah Arab sana itu terkenal dengan syairnya. Dan syair yang dianggap kaum kafir Quraisy yang disampaikan oleh Nabi Muhammad itu syair yang tidak bisa ditandingi. Ya memang bukan syair. Apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad itu adalah wahyu dari Allah, bukan syair. Yang nggak akan ada yang bisa menandingi. Namun celah inilah dipakai oleh kaum kafir Quraisy menuduh bahwa Nabi Muhammad itu tukang syair. Intinya bahwa ya tidak mau berimanlah kepada ajakan Nabi Muhammad. Masya Allah ya. Falyatina biayatin kama ursilul awwalun. Falyatina, maka hendaklah datangkan kepada kami biayatin, satu mujizat, kama ursilul awwalun, sebagaimana rasul-rasul dahulu. Tuh ya, tadi tidak mau mengakui Nabi Muhammad sebagai nabi atau rasul karena alasan nabi itu manusia, bukan malaikat. Ya. Kemudian menuduh nabi dengan tuduhan yang tidak tadi. Wahyu yang disampaikan itu ya ingauan bilu ketika mimpi buruk, kemudian ada yang sesuatu yang diadakan oleh nabi, dan juga nabi dianggap itu tukang syair. Kemudian mereka menuntut kalau memang benar bahwa beliau itu seorang nabi, tunjukkan mujizat sebagaimana rasul-rasul dulu mempunyai mujizat. Gitu. Jadi ini perkataan mereka itu sebenarnya kontradiksi Pak ya dengan penolakan. Kalau dulu mereka seolah-olah melihat mujizat yang diturunkan rasul-rasul sebelum Nabi Muhammad, seperti mereka melihat ya mujizat Nabi Soleh yang bisa mengeluarkan unta dari batu. Itu kan mujizat. Apa yang dilakukan umat kepada Nabi Soleh pada saat itu tetap ingkar. Kok ini dijadikan alasan bagi mereka supaya Nabi Muhammad itu mendatangkan mujizat sebagaimana rasul-rasul dahulu. Dulu aja udah nyata-nyata ada, mereka tetap kafir kok kepada Nabi Soleh. Ya. Jadi sangat sekali ngawur ya alasan-alasan yang dibangun, yang dibuat oleh orang-orang kafir untuk tidak mau beriman kepada risalah Islam ini yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Seandainya Nabi Muhammad memberikan langsung mujizat, tetap mereka tidak akan beriman, bahkan menganggap Nabi sebagai tukang sihir. Ya. Malah dianggapnya tukang sihir. Lalu dengan cara apa lagi mereka mau beriman? Gitu. Ya. Nah, inilah Bapak dan Ibu sekalian, ya. Kalau pengen lihat keadaan manusia itu sudah dikuliti oleh Allah seperti itu, maka ya sulit sekali
mengharap manusia itu mau taat dan patuh kepada Allah. Manusia itu lebih mengutamakan hawa nafsunya daripada keimanannya. Ma amanat qablahu min qaryatin ahlakna. Ma amanat qablahu min qaryatin ahlaknaha. Tidak ada suatu negeri, ini sambil saya mikir ini Pak ya, ini bahasa Arabnya kan tidak seperti bahasa Indonesia. Tidak ada suatu negeri pun yang beriman sebelum mereka kami telah menghancurkannya atau kami telah membinasakannya. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, penduduk suatu negeri dimanapun, ya, kalau di ayat ini dijelaskan, ya, suatu penduduk negeri yang tidak beriman sebelum datangnya Nabi Muhammad, ya, itu dibinasakan oleh Allah karena apa? Ya tidak beriman kepada apa yang dibawa oleh Rasul. Ya, nabi-nabi yang diutus oleh Allah itu kan selalu ditolak, dan akibatnya apa? Penolakan terhadap nabinya. Allah mengazab mereka, membinasakan mereka. Cerita Nuh kita sama-sama tahu, ya, kaumnya Nabi Nuh ditenggelamkan oleh Allah dengan banjir bandang, ya. Kemudian kaum Ad, kaum Samud, ya, kaum Sodom. Terus cerita Nabi Musa dengan Bani Israel dan Fir'aunnya. Itu kan contoh umat-umat dahulu yang tidak beriman kepada Allah, kemudian nasibnya dibinasakan oleh Allah. Afahum yu'minun, maka apakah mereka mau beriman? Ya. Artinya apakah mereka tetap, ya, kafir saja setelah melihat dan mendengar orang-orang terdahulu yang dibinasakan oleh Allah karena kafirnya? Apakah itu tetap membuat mereka tetap tidak beriman? Gitu Pak. Jadi Allah bertanya kepada kaum manusia tentunya, ya, dimanapun berada, di zaman apapun, termasuk di zaman kita, ya, apakah akan tetap terus, ya, tidak sadar, ya? Lalu kapan sadarnya? Padahal sebenarnya permintaan Allah itu sepele, itu mengimaninya Allah, beriman kepada Allah, menyembahnya dan tidak mensekutukan. Nah, itu permintaan Allah kepada hambanya, sebenarnya sepele, ya, tidak berat, tetapi kebanyakan manusia menolak. Wa ma arsalna qablaka illa rijalan nuhi ilaihim. Wa ma arsalna, dan tidaklah kami utus qablaka sebelum kamu Muhammad, illa rijalun, kecuali seorang laki-laki, nuhi, yang kami beri wahyu, ilaihim, kepada mereka. Fas'alu ahla zikri, maka bertanyalah kamu kepada ahli zikri, ini adalah orang yang berilmu, in kuntum la ta'lamun, jika kamu tidak mengetahui. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, di awal-awal tadi dijelaskan, ya, di ayat ini, betapa orang-orang kafir Quraisy itu, ya, heran melihat Nabi kok manusia, Nabi itu harus malaikat gitu loh, gitu. Ya, supaya kami itu yakin dan mau beriman. Itu Pak ya. Tapi sebenarnya itu alasan saja.
Seandainya diturunkan Nabi itu dari golongan malaikat, tetap mereka tidak beriman. Maka di ayat yang barusan kita baca ini Allah menjelaskan, dan tidaklah kami utus sebelum kamu hai Muhammad seorang laki-laki, ya, yang kami beri wahyu pada mereka. Jadi Nabi itu diutus oleh Allah dari golongan manusia dan dari laki-laki, bukan perempuan. Ya. Jadi setiap nabi yang diutus oleh Allah itu adalah dari golongan manusia di antara mereka. Ya. Cuman bedanya Rasul itu diberi wahyu, sedangkan manusia biasa tidak. Bedanya Nabi itu diberi mujizat, sedangkan manusia yang lain tidak. Itu bedanya. Ya. Ya karena yang menjadi objek dakwah itu manusia, ya sudah sewajarnya seharusnya Nabi itu dari manusia, karena supaya bisa berinteraksi dengan manusia. Apa jadinya kalau misalnya Nabi itu dari golongan malaikat, ya tidak sepadan dengan manusia. Manusia diciptakan dari tanah, malaikat diciptakan dari cahaya, beda. Ya. Meskipun kalau Allah menghendaki itu bisa saja bisa terjadi, tapi itu tidak dikehendaki oleh Allah. Supaya apa? Memudahkan manusia itu untuk berinteraksi kalau nabinya dari golongan manusia dan menggunakan dengan bahasa kaumnya, itu bahasa manusia. Itu kan sebenarnya satu kemudahan yang Allah berikan kepada umat manusia ini, tetapi kemudian itu ya ditolak oleh manusia ini. Buktinya ya nggak mau mengakui sebagai nabi, rasul-rasul yang diutus oleh Allah itu. Gitu. Jadi nabi itu dari golongan manusia yang diberi wahyu oleh Allah. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Maka bercaralah kamu kepada yang berilmu. Maksudnya berilmu itu ya tanyalah para rahib-rahib, pendeta-pendeta yang lurus itu, ya. Tentang nabi-nabi yang telah turun itu, tanya. Itu disebutkan di dalam kitab mereka yang ada, baik di Injil maupun Taurat. Kalau kamu masih nggak percaya kepada Nabi Muhammad itu, tanya orang-orang ahlul kitab itu yang memiliki kitab. Sebelum Al-Quran kan ada Injil sama Taurat, Pak, ya. Maka Allah menyuruh kepada manusia pada saat itu agar bertanya kepada orang-orang yang diberi ahli kitab itu, karena di situ disebutkan ya kisah-kisah nabi-nabi zaman dulu. Wa ma ja'alnahum jasadan, dan tidaklah kami jadikan mereka tubuh mereka itu la ya'kuluna ta'aman, ya tidak makan makanan. Wa makanu khalidin, dan tidak pula kami jadikan mereka itu kekal. Ya, Nabi itu manusia biasa, makan, minum, tidur, ya, kemudian ya, berkeluarga, ya, karena dari golongan manusia itu, ya, terikat hukum atau aturan manusia. Syariatnya ya syariat manusia yang diturunkan Allah berlaku itu. Ya, Nabi itu juga makan, minum, tidur, berkeluarga, berjalan, ya, belanja ke pasar, bekerja dan sebagainya. Ya. Beda dengan malaikat, kan kalau malaikat nggak makan, nggak minum, Pak. Ya, karena malaikat itu tidak diberi syahwat, tidak diberi nafsu oleh Allah. Nggak ada keinginan makan minum, itu nggak ada, Pak, kalau malaikat itu. Ya karena memang didesain oleh Allah seperti itu, makhluk itu. Ya. Beda dengan manusia. Manusia itu punya himmah, punya hasrat, karena ada hawa nafsu. Pengen makan, pengen tidur, ya. Pengen ini, pengen itu dan sebagainya. Tapi malaikat tidak. Gitu. Nah, supaya apa? Risalah yang dibawa itu pas dengan posisinya sebagai manusia.
Ya manusia itu sebenarnya nggak ngerti kalau kemudian Allah nggak kasih petunjuk. Maka Al-Quran ini atau wahyu itu petunjuk bagaimana untuk menghadapi kehidupan dunia itu. Sebab kalau nggak susah Pak, pasti sesat manusia itu. Ya. Jadi Nabi itu dari golongan manusia, ya sama makan minum, ya dan juga tidak kekal, mati juga. Nabi Adam meninggal, sampai Nabi Muhammad pun juga meninggal. Ya, karena apa? Basar, yaitu manusia, bukan malah malaikat. Summa sadaqnahumul wa'da fa'anjaynahum wa man nasya'u ahlaknal musrifin. Summa sadaqnahumul wa'da. Kemudian kami tepati ya janji untuk mereka. Fa'anjaynahum, lalu kami selamatkan mereka. Wa man nasya'u, bagi orang yang kami kehendaki. Wahlaknal musrifin, dan kami binasakan orang-orang yang melampaui batas. Siapa mereka itu? Ya orang yang kafir, Pak. Ya. Artinya bahwa berlakulah ketentuan atau hukum yang ditetapkan Allah. Barang siapa yang ingkar kepada Allah, maka Allah akan binasakan. Ya. Allah akan binasakan. Barang siapa yang menentang Nabi Muhammad, maka nasibnya akan memilukan. Kalau kita lihat sejarah, baca sirah Nabi Muhammad, ya, ketika beliau berdakwah selama 23 tahun, 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah, ya, Allah juga membuktikan janjinya bahwa orang-orang yang tidak manut terhadap Nabi dan Rasul itu dihinakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Karena mereka tidak beriman kepada Nabi Muhammad. Maka Allah mengatakan summa sadaqnahumul wa'da. Kemudian kami tepati janji kami untuk mereka. Yaitu fa'anjaynahum man nasya'u, maka kami selamatkan ya orang-orang yang kami kehendaki. Siapa yang diselamatkan oleh Allah? Yaitu orang-orang yang beriman. Ya. Wa halaknal musrifin, dan kami binasakan orang-orang yang melampaui batas, yang tidak beriman tadi maksudnya. Ya. Kisah Nabi Nuh, Allah selamatkan Nuh beserta orang yang beriman kan di dalam perahunya. Kemudian di luar itu ya berarti pengikut setan dibinasakan oleh Allah. Kisah Nabi Musa diselamatkan oleh Allah dan Bani Israel ya dari kejaran Fir'aun. Diselamatkan itu ya Nabi Musa dan Bani Israel kan oleh Allah dengan Allah memukulkan tongkat di laut itu, dengan Allah memerintahkan Musa untuk memukulkan tongkatnya. Selamatlah Nabi Musa dan Bani Israel, dan tenggelamlah siapa? Fir'aun dan bala tentaranya. Itu kan janji Allah yang ditepati. Ya. Gitu. Laqad anzalna ilaikum kitaban fihi dzikrukum. Laqad sesungguhnya anzalna, kami telah menurunkan ilaikum kepadamu kitaban, yaitu sebuah kitab, fihi yang di dalamnya dzikrukum, terdapat sebab-sebab kemuliaanmu. Dzikrukum di sini itu Ibnu Abbas mengartikan bahwa kemuliaan. Karena memang isi daripada Al-Quran ini adalah kemuliaan. Artinya barang siapa yang mengikuti isi Al-Quran, dijamin oleh Allah, dia akan mulia. Sesungguhnya kami telah menurunkan kepadamu, hai Muhammad, sebuah kitab yang di dalamnya ada sebab-sebab kemuliaan bagimu. Afala ta'qilun, maka kenapa kamu tidak berpikir? Gitu. Jadi wahyu yang disampaikan Allah kepada Nabi untuk disampaikan kepada umat itu memuliakan, Pak, memuliakan manusia. Tetapi apa respon manusia?
kebanyakan mereka menolak, yaitu tidak mengindahkan ya perkataan Al-Qur'an ini, tidak mengindahkan wahyu Allah ini. Bahkan mereka mengikuti bisikan-bisikan hawa nafsu dan bisikan setan. Nah, buktinya banyak manusia yang enggak nurut di muka bumi ini dengan aturan yang dibuat oleh Allah. Jadi sudah dijelaskan oleh Allah bagaimana keadaan umat manusia itu, Pak. Bagi kita yang mempelajari kitab ini kemudian mentadabburi seperti ini, ya akhirnya mengetahui, dan ya kalau sudah tahu kita harus bersikap, Pak. Seharusnya sebagai manusia itu seperti apa? Kesimpulannya ya harus beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, harus manut dengan apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau ingin selamat di dunia maupun akhirat. Ya tidak ada jalan lagi, Pak, bagi kita kecuali ya berpegang kepada wahyu yang diturunkan Allah, yaitu Al-Qur'an. Supaya hidup kita selamat di dunia maupun akhirat. Ya, kalau enggak mau ya silahkan aja ambil risikonya sendiri nanti. Ya, pasti ada risikonya. Wallahu a'lam bishawab bihaqiqatil murad. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, sampai ayat 10 dulu ya. Insyaallah kita akan sambung pada kesempatan yang akan datang. Cerita tentang nabi-nabi, Pak. Nama suratnya adalah Al-Anbiya, itu para nabi. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu